tukimen dadi kiai lho gak pantas. Dadi ustaz lho gak pantas. Lagi ngaku dadi nabi ngono ndi tukimen. Coba kalau kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad dijajal mau sallallahu ala tukimen. Nabi jenenge tukimen, mari dodolan bakso dadi nabi. Kenapa sunnah Nabi Muhammad yang disalahkan? Kenapa seolah-olah ini mengarab-arabkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Ini gerakan nativisasi atau gerakan yang namanya liberal. Pakaian Arab itu pakai kerudung, rambutnya diore-ore. Jadi rambutnya tidak diikat, dikeluarkan, terus atasnya pakai jilbab. Contohnya kayak begini nih. Nah, kalau pakai kudung gini aja. Nah, kudungnya begini. Ini kudungnya daripada orang-orang Arab. Loh, ini Profesor Dr. Kiai Haji juga ngerti loh. Kita jelaskan cuma 2-3 menit paham. Kok Profesor Dr. Kiai Haji kok gak ngerti, kan kebangetan nih. Ini ada apa di Indonesia ini? Mereka lebih cenderung untuk mengurusi urusan syariat Allah, untuk mengkerdilkan syariat Allah daripada melihat daripada prostitusi yang ada di mana-mana. Akidah yang paling benar itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kalian bunuh-bunuhan, saat nanti kita yang rugi, orang Islam juga. Kalau kita berbeda mazhab, kita berbeda pemahaman, jangan kalian berkelahi, jangan kalian saling membunuh. Ini ciri khas ahlu sunnah. Bukan mengatakan Syiah itu kafir, Syiah itu adalah seorang yang harus dibunuh. Bukan seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Demikian mengatakan Wahabi, Wahabi itu harus dibunuh. Mereka anti maulid, berarti mereka anti nubuwah, berarti mereka anti daripada mencintai Nabi Muhammad. Wah, mereka tergolong orang-orang yang sesat, harus kita perangi. Bukan seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengisi batin kita, mengisi ruh kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya zikir, istighfar dan bertaubat ini adalah makanan ruh, makanan jiwa, makanan sanubari. Jika sanubari kita, jika jiwa kita kosong, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gampang yang namanya pemikiran kita terombang-ambing. Gampang yang namanya tubuh kita digoda oleh iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap di bab tentang masalah dakwah, di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyina wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Ini ada salah satu wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, "Maka Muhammadun aba ahadin." Disampaikan oleh Allah, Muhammad ini adalah sekali-kali bukanlah bapak seorang laki-laki di antara kalian. Maknanya bagaimana? Bukan seperti ketika Nabi Isa diangkat menjadi bapaknya. Nah, di sini Nabi Isa diangkat menjadi bapaknya, maknanya bagaimana? Diangkat sebagai Tuhan. Min rijalikum walakin, akan tetapi Rasulullah wa khataman nabiyyin. Tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah
bukan daripada anaknya Allah, bukan daripada keturunan Allah. Beliau ini adalah hambanya Allah, wa khataman nabiyyin, dan nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Tidak ada wahyu turun setelah Rasulullah wafat. Enggak ada. Jadi terakhir risalah wahyu itu turun dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa kana Allah bi kulli shay'in alima. Dan Allah ini yang mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita itu memiliki pemikiran kalau sampai ada yang namanya nabi baru. Oh, ini ada nabi baru nih, namanya Musotik. Ada lagi namanya nabi baru, namanya agamanya Jasun, Jawa Sunda. Jenenge nabi ini Tukimin, jadi kiai loh gak pantas, jadi ustad loh gak pantas. Lagi aku jadi nabi loh di Tukimin. Coba kalau kita baca sholawat, sallallahu ala Muhammad, bisa dijajal lagi mau be, sallallahu ala Tukimin. Hal gak enak belas, tak karu-karuan, jenenge tak wis nyumbak ya. Nah ini salah satu daripada ajaran yang sesat. Beberapa saat yang lalu kita meninjau, ternyata pengikutnya ini ribuan orang. Nabi jenenge Tukimin, mari dodolan bakso jadi nabi. Jadi ceritanya itu, ini perlu kita ceritakan. Ini pentingnya kita majelis taklim. Jadi ada orang biasa di perkampungan situ dijual bakso. Mudah-mudahan itu papanya dodolan bakso biasanya gue. Ada nabi jualan bakso, bayangkan coba. Ini biasa jualan bakso. Beberapa saat yang lalu, karena baksonya memang super enak baksonya, ibu-ibu ini pada tanya, bapak-bapaknya juga pada tanya, ini bapak ini kemana? Akhirnya tiba-tiba muncul pakai surban, jenggotnya panjang. Tanya, sampai dari mana aja Pak? Kok nggak pernah kelihatan? Saya ketemu dengan malaikat Jibril. Terus bagaimana? Saya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, ini perkampungan bukan perkampungan kumuh, Pak. Perkampungan S1, S2. Lah kok melok jadi kumate Tukimin gitu. Apa sebab? Karena mereka tidak mengenal Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ngerti mereka. Jadi jaminan keselamatan kita di dunia sampai akhirat bukan dari kalangan akademisi, tetapi pentingnya kita mengerti tentang ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, akidah. Jadi belum pernah ada yang namanya pengikut para nabi palsu itu dari kalangan pondok pesantren, belum ada. Tapi kalau dari kalangan S1, S2 banyak sekali. Ini menandakan bagaimana penting seperti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, kunu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takunu khamisan. Jadilah engkau orang yang alim. Jika tidak bisa, jadilah engkau orang-orang yang santri. Jika engkau tidak bisa, jadilah orang yang mendengarkan daripada tausiah orang-orang yang alim. Kalau tidak bisa lagi, jadilah orang-orang yang mencintai mereka. Maknanya bagaimana? Sedikit mengetahui tentang mereka. Kalau nggak bisa, jangan sampai yang kelima, wala takunu khamisan. Janganlah engkau jadi yang kelima. Siapa itu? Orang-orang yang membenci majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Makanya majelis taklim ini harganya mahal sekali, Pak. Ya, kalau seandainya nanti saya sama Pak Haji Agus gawe elektronan, kira-kira rame gak kira-kira gini? Tonggo atau kabeh gak? Teko wis gak karagat. Wis jelas sama elektronan sing teko wayu-wayu. Wis. Ayo lillahi ta'ala aja kita. Banyak yang datang apa enggak? Banyak, full. Meskipun orang naik motor itu mampir sik delok ya. Apa sebab seperti itu? Harganya murah. Elektron ini dangdutan regane murah, tapi majelis taklim ini mahal harganya. Tidak diobral murah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa hadir di majelis taklim hanya orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mahal harganya. Tidak sembarangan orang bisa hadir di majelis taklimnya Nabi Muhammad SAW. Dan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap zaman ini ada mujadid. Bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, Innallah yab'atsu li hadhil ummah
ala ra'si kulli mi'atin sanatin min yujaddidu laha dinaha. Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan setiap 100 tahun ini ada mujaddid fi hadhihi zaman. Setiap 100 tahun itu ada seseorang yang unggul di zamannya. Yang dikatakan di sini pertama kali adalah Sayyidina Abdul Aziz Al-Umawi Al-Quraisy. Siapa beliau? Adalah cucu daripada Sayyidina Umar bin Khattab pada tahun 101 Hijriah. Maka dikatakan pada penghujung daripada 100 tahun kemudian muncul lagi yang namanya mujaddid. Yang kedua yaitu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Muttalibi. Kenapa dikatakan Al-Muttalibi? Yaitu cucu daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tetapi bukan daripada cucu Sayyidina Fatimah Zahra. Tetap termasuk daripada cucu Sayyidina Ali. Terbagi menjadi beberapa. Sebab setelah wafatnya Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali itu menikah lagi dengan perempuan yang lain. Maka menurunkan daripada Sayyidina Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Maka 100 tahun kemudian dikatakan yaitu Al-Imam Suraij As-Syafi'i pada tahun 306. Maka lanjut lagi menjadi Syekh Abu Hasan Al-As'ari pada tahun 324 Hijriah. Dan terus 100 tahun tetap ada. Kalau kita mempelajari tentang tarikh sejarah mereka itu ada terus. Maka dikatakan adalah Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilani Al-Maliki pada tahun 403 Hijriah. Dan lanjut terus hingga sampai kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali tahun 505 Hijriah. Dan terus sampai daripada akhir. Terakhir yang kita ketahui sampai sekarang itu adalah Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Daripada pengarang Maulid Simtuduron. Orang sudah pada lupa semua tentang Rasulullah, muncullah yang namanya Maulid Habsyi. Jadi Maulid Tiba sudah ditinggalkan, Maulid Barzanji mulai ditinggalkan, muncul yang namanya Maulid Habsyi. Akhirnya Al-Barzanji dibaca lagi selama 100 tahun, mengisi di dalam kekosongan 100 tahun. Dan saat ini siapa yang masih hidup saat ini? Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, mujaddid fi hadhihi zaman. Jadi yang mendunia, jadi yang masuk ke dalam seluruh daripada aspek di dalam dunia ini. Sebelum yang namanya Habib Umar masuk ke Indonesia tahun 96, ada nggak kira-kira orang yang pakai cadar? Tidak ada. Tahun 96 tuh tidak ada, hampir tidak ada sudah. Ya 1-2 orang aja. Dengan hadirnya Umar Muhammad bin Salim bin Hafid dengan istri beliau, maka menjadi mujaddid. Dan akhirnya hampir 70% daripada umat Nabi Muhammad yang mengerti syariat semuanya menggunakan cadar. Ini kembali di dalam syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berhenti sampai di sini. Di kalangan dunia maya atau julukannya Dumai, ini banyak seseorang berpikiran kalau cadar ini adalah budaya Arab, kalau cadar ini adalah tidak sesuai dengan syariat yang ada di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui, surban, jubah, dan jenggot ini bukan daripada budaya Arab, melainkan ini adalah budaya sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab di zaman sekarang itu ada yang namanya nativisasi. Gerakan nativisasi ini mencoba membangkitkan asobiah, mencoba membangkitkan daripada kultur kita. Kita itu budayanya Jawa, tiang Jawi, gaya jari, belangkonan, ngotennya. Terus gaya surban. Ini sebagian orang mengatakan kelapa di wong Arab. Sampai itu gak pantas jadi wong Arab gaya surban. Saya gaya surban ke wong Arab. Le wong Jawa gak perlu gawe surban. Nah ini merupakan gerakan nativisasi. Begitu juga ini dilontarkan oleh kaum-kaum liberal yang ada di Mesir. Sehingga mereka mengatakan, untuk apa kalian tuh menggunakan jubah? Jubah itu budaya orang Arab. Jadi mencoba mengarab-arabkan budaya Nabi Muhammad SAW, yang mana budaya Nabi Muhammad jauh
dan sangat berbeda daripada budaya Arab. Budaya Nabi Muhammad jauh berbeda dengan budaya Arab. Kita mulai daripada yang saya gunakan, yang namanya surban. Surban orang kafir dengan surban Nabi Muhammad SAW itu beliau bersabda, "Farqu baini wa baina musyrikina amaim ala qalanisi." Perbedaan surbanku dengan surbannya orang kafir itu kain yang dililit di atas kopiah. Pakai kopiah dulu, baru pakai surban, pakai kain begini. Kalau orang Arab bukan, langsung pakai kain. Jadi rambutnya kelihatan. Jadi berbeda antara jubah atau surbannya Rasulullah dengan surbannya Abu Jahal. Ini ada sebagian orang mengatakan ini entah dia disengaja atau entah dia ini nggak tahu, saya kurang paham. Tapi kalau melihat daripada ilmu yang dia punya, harusnya tahu ngerti hadis yang masyhur seperti ini. Perbedaan surban Nabi Muhammad dengan surbannya Abu Jahal itu jauh berbeda, sehingga mengatakan kalau sama-sama mengandalkan surban, bedanya apa dengan Abu Jahal? Abu Jahal pakai surban, Nabi Muhammad juga pakai surban. Nah ini orang yang memang dia disengaja atau dia tidak tahu, wallahu a'lam. Terus ketika kita melanjutkan daripada yang kita gunakan, yaitu jenggot, di dalam satu kata-kata mengatakan tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Tambah panjang jenggotnya tambah goblok. Jenggot itu budaya Arab, sedangkan kita nggak perlu menjadi orang Arab. Salah. Jenggot Nabi Muhammad dengan jenggotnya orang Arab itu berbeda. Jenggotnya orang Arab itu dipanjangkan tanpa ditata. Tapi kalau jenggotnya Nabi Muhammad, kemanapun Nabi Muhammad itu bawa cermin, kemanapun, panjang dikit dipotong sendiri, bawa gunting, bawa cermin, itu Nabi Muhammad seperti itu. Jadi benar-benar penampilan itu dibedakan sejauh mungkin oleh Rasulullah. Jadi kalau mengatakan kalau jenggot Abu Jahal juga pakai jenggot, ini nggak tahu juga. Setelah dia membahas masalah surban, kok larinya ke jenggot. Terus nggak lama kemudian larinya ke jubah. Loh, ini kok yang dicaci maki sunnah Nabi Muhammad, ini salahnya apa sunnah Nabi Muhammad ini? Jadi perlu kita bahas agar kita nggak dibodohi oleh mereka. Jadi jubahnya orang kafir Quraisy dengan jubahnya Nabi Muhammad itu berbeda. Jubahnya orang kafir Quraisy, jubahnya Abu Lahab, jubahnya Abu Jahal itu kelengsreh atau jatuh ke tanah, seret nyeret begitu. Sedangkan jubah Nabi Muhammad itu di atas betis, di atas mata kaki. Ini jubah Nabi Muhammad SAW. Sehingga mereka menyatukan. Kalau sama-sama pakai jubah, mengandalkan jenggot, mengandalkan jubah, Abu Lahab juga pakai jenggot, Abu Lahab juga pakai jubah. Loh, ini kok jubah dan jenggot yang disalahkan? Kenapa sunnah Nabi Muhammad yang disalahkan? Kenapa seolah-olah ini mengarab-arabkan sunnah Nabi Muhammad SAW? Ini gerakan nativisasi atau gerakan yang namanya liberal. Maka jangan sampai kita termasuk daripada keracunan atas pemikiran mereka. Begitu juga kita membahas tentang masalah cadar. Cadar ini adalah budaya Arab. Gak perlu orang Islam ini pakai cadar, gak pantas orang Islam ini pakai cadar. Cadar itu budaya Arab, pakaian-pakaian Arab, mengarab-arabkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita mau tanya, syariat ini diturunkan untuk orang Arab atau untuk seluruh umat manusia? Seluruh untuk umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Risalah ini rahmat untuk sekian alam. Apa itu dimaksud alam? Masih wallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah alam semesta, wajib mengikuti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan di situ cadar ini budaya Arab. Mereka salah. Pakaian Arab itu pakai kerudung, rambutnya diore-ore. Jadi rambutnya tidak diikat, dikeluarkan, terus atasnya pakai jilbab. Contohnya kayak begini nih. Nah, kalau pakai kudung gini aja. Nah, kudungnya begini. Ini kudungnya daripada orang-orang Arab. Ketika perintah
Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh tampak yang namanya auratnya perempuan, baik dari depan maupun dari belakang. Tidak boleh kelihatan bentuk tubuhnya. Mohon maaf, tidak bisa tidak kelihatan bentuk tubuhnya yang depan maupun tubuh bentuknya yang belakang. Jadi nggak kelihatan, nggak ngapret kok cap-capan maksudnya. Dan saya kira gak kudungan di pakaian pantai, ini repot ini. Nah, ini merupakan gerakan nativisasi. Jadi mencoba untuk melanggar perintah Allah, untuk menjauhkan perintah Allah dengan kita membangga-banggakan daripada budaya kita. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ini adalah mengislamkan Arab, bukan mengarabkan Islam. Begitu juga yang ada di Indonesia. Indonesia ini harus diislamkan, bukan Islam harus diindonesiakan. Jangan sampai keliru. Arab itu yang diislamkan, Indonesia itu yang diislamkan, bukan Islam yang diindonesiakan. Nah, kalau kita bisa bayangkan Islam diindonesiakan, wong Sunda takbiri seje kok mari-mari. Terus ada orang Jawa takbirnya juga berbeda, ada orang Madura takbirnya berbeda. Apa tak rame kira-kira di Indonesia? Kalau Islam mau di-indonesiakan, apalagi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus dikira bahasa Madura, piye kira-kira? Terus dikira bahasa Jawa, terus dibuat bahasa Sunda, dibuat bahasa Kalimantan, dibuat bahasa Makassar. Apa nggak ribut Indonesia ini? Ribut. Maka dari itu diluruskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus mengislamkan Indonesia, bukan mengislamkan Indonesia. Repot mereka ini, sehingga mereka memutarbalikkan daripada fakta. Maka pakaian Arab ini, mereka yang tampak tali pusatnya. Jadi perempuan-perempuan dulu itu dihinakan. Sebelum ada risalah Rasulullah SAW, orang perempuan ini dihinakan. Mohon maaf, mereka ini dianggap sebagai pemuas nafsu. Maka zaman jahiliyah sampai putri Sayyidina Umar bin Khattab ini dikubur hidup-hidup oleh beliau. Apa sebab? Belum kenal Islam. Jadi Islam itu mengangkat derajat perempuan. Jadi kalau ada orang mengatakan perempuan ini ditutup wajahnya, ini emansipasi wanita, gombal. Dan ada, meskipun di Indonesia itu berapa harga perempuan? Murah. Bagaimana riwayat sejarahnya? Berapa ratus selir-selir putra-putra kerajaan, ya atau tidak? Al-Haq, putra-putra Majapahit, putra-putra Brawijaya, mereka istrinya 20-30, tidak dihargai perempuan. Datang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat perempuan. Di dinasti Ming itu istrinya 10.000. Ini bojone 10.000, kapan gitu ngomong kira-kira. Agak so mikir kadang-kadang. 10.000, saya masih ini 10.000 ini sempat atau tidak pakai baju kira-kira. Pikir aja, coba bayang. Nah, datang yang namanya syariat Nabi Muhammad SAW untuk mengangkat derajat wanita. Tidak boleh dilihat, tidak boleh azan, tidak boleh daripada melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Begitu cinta daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada syariat perempuan. Dijaga betul, kulitnya tidak boleh dilihat, tangannya tidak boleh dilihat, wajahnya kalau kita lihat harus menunduk. Gak boleh kita bercakap lama-lama dengan perempuan, diistimewakan, sangat-sangat diistimewakan. Tapi ini fakta seperti ini diputar balikkan. Dulu pakaian yang namanya zaman Arab dulu, orang-orang Arab itu menggunakan perempuan, itu digunakan untuk tari-tarian. Ayo joget, disuruh joget. Kalau sampai nggak mau joget, disiram pakai minuman keras. Seperti itu dulu budaya Arab, dan mereka dipaksa untuk melihatkan daripada, mohon maaf, sampai payudaranya disuruh dikeluarkan. Kalau nggak begitu pakai kemben begitu. Itu pakaian Arab.
Jadi perempuan-perempuan dulu kelihatan pusatnya, kelihatan perutnya, sama pakai kemben. Jadi kalau mengatakan cadar dan jilbab itu adalah budaya Arab, dari mana mereka tahu? Ini fakta sejarah mengatakan demikian. Jadi orang mengatakan cadar ini budaya Arab, berarti mereka tidak mengerti sejarah. Jadi kita sudah paham tidak sampai di sini kira-kira? Jadi cadar itu budaya Arab atau budaya Islam? Budaya Islam. Loh, ini Profesor Dr. Kiai Haji gak ngerti loh. Kita jelaskan cuma 2-3 menit paham. Kok Profesor Dr. Kiai Haji kok gak ngerti, ini kan kebangetan nih. Ini ada apa di Indonesia ini? Mereka lebih cenderung untuk mengurusi urusan syariat Allah, untuk mengkerdilkan syariat Allah daripada melihat daripada prostitusi yang ada di mana-mana. Narkoba ada di mana-mana. Minuman keras ada di mana-mana. Kenapa mereka nggak urusi itu? Yang diurusi malah masalah yang lain-lain. Maka kita harus tahu, akidah yang paling benar itu adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Sedangkan ahlu sunnah wal jamaah ini memiliki 5 karakter. Ahlu sunnah wal jamaah ini memiliki 5 karakter yang sangat khas. Jadi nggak bisa ditinggalkan. Jadi kalau mau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, nafa'anallahu bihi bi'ulumihi fid dharain, beliau itu mengatakan ahlu sunnah wal jamaah ini memiliki 5 khas karakter. Yang pertama yaitu beliau ini terkenal dengan ahlu i'tidal. Apa itu ahlu i'tidal? Ahlu i'tidal ini adalah golongan yang memperlakukan seluruh mazhab Islam secara adil. Jadi kalau ada mazhab Islam satu dengan mazhab Islam yang lain, mereka berseteru, maka beliau ahlu sunnah ini menjadi penengah. Jadi tidak asobiah, tidak merasa dirinya ini yang paling benar. Seperti ketika beliau menanggapi tentang masalah Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Usul itu bagaimana? Kalau kita membahas tentang masalah Isra Mi'raj, usul di dalam Isra Mi'raj itu kejadian ini pasti ada. Jadi mengatakan Isra Mi'raj itu tidak ada, enggak mungkin ada kejadian. Ini namanya usul, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini usul, tidak boleh kita berbeda pendapat. Kejadian ini pasti, beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti. Jadi orang mengatakan enggak bertemu dengan Allah, berarti dia keluar daripada usul. Lalu ulama berbeda pendapat, yaitu dengan furu'. Apa itu furu'? Yang pertama adalah waktu. Ini misal kita membahas tentang masalah Isra Mi'raj. Furu' yang ada di dalam Isra Mi'raj, yang pertama adalah waktu. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan Syahrul Ramadan, ada yang mengatakan Syawal. Nah, bagaimana kita menanggapi ini? Ahlu sunnah wal jamaah sebagai ahlu i'tidal mengatakan tidak masalah. Kalian menganggap ini adalah sebagai Syawal, ini Ramadan, ini Rajab, silahkan. Yang penting Anda tidak nyenggol masalah usul. Usul ini pasti kejadian nyata. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Furu' yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama yaitu masalah surat ini. Yang namanya Isra Mi'raj itu terjadi langsung atau 2 kali. Maka itu dibahas. Ada yang mengatakan malam itu langsung, ada yang mengatakan 2 kali. Apa sebab? Karena penjelasan ayatnya berbeda dan jarak turun ayatnya juga berbeda. Surat Al-Isra itu adalah surat menjelaskan tentang masalah perjalanan horizontal. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, itu perjalanan darat. Maka ketika kita mentelaah masalah surat ini, kita nggak ngerti apa sebab perjalanan Mi'rajnya diterangkan pada surat An-Najm. An-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyu yuha alamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa, sampai ayat ke-18. Ini menjelaskan tentang peristiwa Mi'raj. Dan antara surat Isra dan Mi'raj ini, mereka ini jaraknya agak jauh. Maka mereka meyakini
Kalau yang namanya Isra wal Mi'raj ini mereka tidak langsung pada kejadian tersebut. Ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak, jadi satu. Lalu kapan turunnya? Ketika beliau diprotes oleh Abu Jahal. Ketika dipermalukan oleh Abu Jahal, maka sebagai penguat turun daripada surat An-Najm. An-Najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu bukan salah, benar yang diucapkan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh beliau itu kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ulama berbeda pendapat masalah furu', tidak bermasalah usul. Ada lagi yang berbeda tentang masalah pembelahan dada Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan pembelahan dada Nabi Muhammad ini cuma 1 kali pada beliau masa balita. Ada yang mengatakan 4 kali. Kita nggak mempermasalahkan mereka, yang penting mereka tidak menyinggung masalah usul. Nah, ini orang ahlu sunnah wal jamaah ini sangat fleksibel di dalam urusan furu'. Nah, ini orang-orang yang di luar ahlu sunnah wal jamaah ngotot mengkafirkan. Oh, yang mengatakan kejadian itu sama jadi satu adalah orang yang kafir, orang yang bid'ah, orang yang musyrik. Kita tidak diajarkan seperti itu di dalam ahlu sunnah wal jamaah, tetapi untuk menghargai daripada pendapat orang lain. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, khas daripada ahlu sunnah wal jamaah yaitu ahlu insaf. Apa itu ahlu insaf? Yaitu beliau yang menempatkan dirinya sebagai penetral ketika ada seseorang madhab yang lain bertikai. Ada madhab A dan madhab B, mereka tukaran. Maka mereka, ciri khas daripada ahlu sunnah itu saling mengingatkan. Wahai golongan Syiah, engkau jangan bertikai, sesungguhnya Wahabi itu saudaramu. Wahabi itu saudaramu. Kalau kalian bunuh-bunuhan, nanti kita yang rugi, orang Islam juga. Kalau kita berbeda madhab, kita berbeda pemahaman, jangan kalian berkelahi, jangan kalian saling membunuh. Ini ciri khas ahlu sunnah. Bukan mengatakan Syiah itu kafir, Syiah itu adalah seorang yang harus dibunuh. Bukan seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Demikian mengatakan Wahabi itu harus dibunuh. Mereka anti maulid, berarti mereka anti nubuwah, berarti mereka anti daripada mencintai Nabi Muhammad. Wah, mereka tergolong orang-orang yang sesat, harus kita perangi. Bukan seperti itu ahlu sunnah wal jamaah. Tapi menghargai daripada semua umat Islam. Untuk urusan mereka bagaimana itu nanti di akhirat, biar mereka berjalan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ikut campur untuk menghakimi kebenaran di tangan siapa nantinya. Ini ciri khas daripada ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga adalah ahlu tawasul. Jam berapa ini? Sudah. Ini masih panjang nih. Iya, mau dilanjut atau enggak ini? Enggak usah, wis. Ibu-ibu gak tahu kemana ini. Jadi masih ada yang namanya ahlu tawasul. Nanti kita akan pahamkan lagi tentang masalah 5 karakter daripada tentang masalah ahlu sunnah wal jamaah, ahlu tawasul, yaitu menempatkan dirinya tidak ke kanan dan tidak ke kiri. Ini ahlu tawasul. Dia tidak terlalu condong ke kanan, yaitu kabeh bid'ah, uji bid'ah, sesat, masuk neraka. Enggak seperti itu daripada ahlu tawasul, daripada ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Dia juga tidak terlalu ke kiri. Tidak terlalu ke kiri itu semuanya bebas, sampai jilbab tidak wajib. Jilbab itu budaya Arab, dan itu jilbab itu budaya Arab, jadi kita nggak perlu menggunakan jilbab yang syar'i. Itu jilbabnya orang Arab, bukan jilbabnya orang Indonesia. Ini bukan orang-orang yang ahlu sunnah wal jamaah, tidak mengarab-arabkan daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka tidak ifrat dan tidak tafrid. Jadi mereka itu juga tidak termasuk orang yang mufrid dan tidak orang mufarid. Nah, kita akan bahas secara mendetail nanti. InsyaAllah kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa benar-benar tahu akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jangan sampai kita ditanya akidahmu apa ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu bagaimana? Yowis pokoknya NU. Ya nggak bisa seperti itu. Ya memang jawaban singkatnya seperti itu. Aku NU. Apa sampai? Wis cukup kita berpedoman pada Nahdlatul Ulama, selesai masalah. Itu akidah daripada ahlu sunnah wal jamaah, rumah besar daripada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi berbagai zaman di zaman ini banyak orang yang ingin mencederai daripada Nahdlatul Ulama.
banyak seseorang ini ingin menghancurkan akidah Nahdlatul Ulama yang dirintis oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka kita harus mendalami daripada pengertian tentang masalah ahlu sunnah wal jamaah untuk membentengi daripada akidah kita. Ini yang bisa kami sampaikan di tempat yang mulia, di kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan daripada ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala manawasihim rasulina wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sirrul